Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. Ibu gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Teman-teman gimana nih kabarnya? Kayaknya pasti ya Bu, ini udah pasti teman-teman pada kepo nih. Sabira lagi sama siapa? Ya. Tapi sebelumnya pasti teman-teman ini pada kaget gitu Bu. Karena udah lama nggak tayang di YouTube kita, tiba-tiba podcastnya udah berubah. Ya. Jadi ini video pertama yang ada dan langsung narasumbernya luar biasa. Baik, alhamdulillah. Iya, oke. Mungkin teman-teman udah kenal sama saya, tapi saya kenalan lagi aja Bu, sembari Sabira kenalan lagi nih sama Ibu. Silahkan. Jadi nama saya Sabira Tajbahia, saya kelas 12 APL 4 di jurusan analis pengujian laboratorium. Saya sebagai pengurus OSIS Ibu di sini. Oke, teman-teman, biar nggak kepo juga nih sama Ibu yang cantik ini. Kita langsung aja kenalan. Mungkin Ibu boleh memperkenalkan diri ke teman-teman dan penonton semuanya. Silakan Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emi Suryandari. Saya saat ini adalah Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan Vokasi di BPSDMI Kementerian Perindustrian. Ibu Kepala Pusat Pengembangan dan Pendidikan Vokasi Industri Kementerian Perindustrian. Sabira udah ada di samping Ibu Kepala. Ya saya bersyukur banget Ibu bisa ada di samping Ibu. Terus di suasana yang baru ini juga benar-benar spesial banget nih sama Ibu. Oke, Ibu kira-kira sudah berapa kali sih Bu untuk ke Lampung gitu, di daerah Lampung atau? Kalau saya ke Lampung di Sabira sudah cukup sering, tapi untuk ke SMTI ini adalah kesempatan kali pertama saya dan jujur saya sangat surprise melihat suasana ya dan juga gedung di sini, terutama untuk ruangan yang saat ini kita tempati, yang tadi Dek Sabira sudah bilang bahwa ini adalah pertama kali ya dengan menggunakan ruangan yang cukup menarik, cukup kreatif menurut saya. Ya, ini sangat membanggakan sekali bahwa SMTI Lampung mempunyai gedung dan juga ruangan yang sangat cukup representasi. Oke, terima kasih ya Bu. Wah, ternyata first impression-nya lumayan bagus nih ya Bu untuk SMK SMTI Bandar Lampung sendiri. Dari segala kesibukan tentunya pasti Ibu ada maksud tujuan nih untuk berkunjung di sekolah kami gitu. Kalau boleh tahu, Sabira boleh tahu kira-kira Ibu berkunjung ke Lampung dan SMK SMTI Bandar Lampung saat ini tuh untuk apa ya Ibu? Ya, baik. Saya manggilnya Dek ya, Dek aja ya. Jadi sebagai Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan Vokasi di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Kemenperin, tentu salah satu tugas saya itu adalah untuk memastikan bahwa sekolah-sekolah vokasi yang berada di bawah Kementerian Perindustrian itu telah melaksanakan kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan oleh BPSDMI, ya, utamanya dalam hal pembelajaran, penyusunan kurikulum, kemudian juga untuk pengembangan kompetensi dosen, dan bagaimana kemudian akhirnya link and match dengan industri yang memang selama ini menjadi salah satu hal yang harus kita pastikan. Karena sekali lagi tugas dari BPSDMI adalah menyiapkan SDM industri yang kompeten, berdaya saing global, dan tentunya siap kerja. Ya. Insya Allah saya calon-calonnya. Iya. Amin. Dan teman-teman semua yang nonton juga pasti Bu nggak lupa gitu kan. Oke, berarti selain ngecek-ngecek, selain melihat-lihat nih Bu, bagaimana sih perkembangan di sekolah kami dari semua yang itu, Ibu juga ikut serta dalam undangan atau gimana Bu di sini? Ya, kebetulan besok SMK SMTI Bandar Lampung juga akan melakukan prosesi pelepasan lulusan atau yang lazimnya dikenal sebagai wisuda. Dan tentu ini menjadi salah satu momentum yang cukup bagus untuk saya berjumpa dengan para wisudawan, wisudawati besok untuk memastikan bahwa mereka paham bahwa sudah memasuki dunia kerja atau mungkin ada juga yang melanjutkan sekolahnya lagi. Dan menurut saya semangat harus tetap selalu ada, bertanggung jawab, dan jangan lupa bahwa sebagai lulusan SMTI Bandar Lampung, artinya mereka membawa nama baik Kementerian Perindustrian. Ya, itu juga nanti
Di Sabira juga saat lulus juga tolong untuk selalu diingat apapun pilihannya nanti, apakah bekerja atau melanjutkan pendidikan. Siap, ya. Bu. Nah, mungkin udah banyak banget sebenarnya, baru bentar aja pasti teman-teman udah banyak termotivasi dari Ibu. Terutama teman-teman se-SMK SMP Bantar Lampung nih. Yeah. Nah, tapi pasti teman-temannya juga bertanya-tanya, apa sih Bu BPSDMI ini? Apa tujuannya gitu? Oke, jadi ini sangat mendasar sekali pertanyaannya. Jadi BPSDMI atau kita sering juga secara kepanjangan adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri, adalah unit eselon 1 yang berada di bawah Kementerian Perindustrian, dan salah satu tugas fungsinya adalah penyiapan sumber daya manusia industri yang memang kita hasilkan melalui proses pendidikan dan proses pelatihan, di mana kita tentu berharap maka SDM yang kita hasilkan atau lulusan yang kita hasilkan ini bisa memenuhi kebutuhan industri, baik industri di Indonesia maupun nantinya industri di pasar internasional. Oke, jadi sesuai dengan namanya sudah terjawab sebenarnya ya Bu ya. Lalu bagaimana ya Bu, PSDMI sendiri itu membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, atau adakah program kerja tertentu atau dilakukan hal-hal tertentu untuk meningkatkan kualitas tersebut gitu, dan apakah itu sudah terbukti data dalam meningkatkan kualitas tersebut? Ya, jadi kalau kita bicara bagaimana BPSDMI bisa memastikan bahwa tujuan itu tercapai, tentu kalau kita lihat secara kebijakan dan ini sudah diimplementasikan juga di seluruh satker kita. Pertama, kalau kita bicara dari unit pendidikan ya, di Sabira, jadi kalau di unit pendidikan itu kita telah menerapkan yang kita sebut sebagai dual system, di mana dual system ini sebenarnya adalah salah satu keunggulan dari sekolah-sekolah yang berada di bawah Kementerian Perindustrian. Kenapa? Karena dengan dual system artinya kita 70% anak-anak didik itu selama proses pembelajaran 70% mereka akan belajar melalui praktek dan 30% itu teori. Ya, sehingga kita besar harapan kita, dan ini sudah terbukti bahwa anak-anak ini pada saat mereka lulus itu mereka sudah betul-betul siap kerja ya, karena sudah terbiasa dengan budaya di industri. Kemudian juga kita juga ada yang kita sebut sebagai program atau kebijakan link and match dengan kebutuhan industri ya. Jadi tentunya sekolah-sekolah ini kita monitor dan kita melihat bahwa dalam penyiapan kurikulum ya, penyiapan metodologi belajar, melakukan evaluasi itu sangat intens sekali hubungannya dengan industri. Sehingga kami juga meyakini bahwa lulusan-lulusan kita itu ya memang itulah yang dibutuhkan oleh industri. Kemudian ada juga program kebijakan kita terkait pelatihan, ya itu ada pelatihan yang kita sebut sebagai pelatihan 3-in-1, di mana ini adalah melatih masyarakat ya untuk kemudian nantinya setelah selesai dilatih itu juga sudah bisa siap untuk bekerja di industri-industri yang ada. Seperti itu di Sabira secara garis besar terkait dengan strategi kita untuk memastikan kebutuhan itu terpenuhi. Oke, dan sudah terasa dan terrealisasikan juga Bu? Ya, mungkin saya tambahkan juga bahwa itu bisa dilihat dari realisasi serapan, ya serapan lulusan. Kalau kita lihat dari unit pendidikan itu hampir sekitar 90-95% itu lulusan kita sudah terserap, ya. Jadi ini menjadi salah satu bukti bahwa memang apa yang kita lakukan, apa yang sekolah-sekolah lakukan dalam hal proses pembelajaran itu memang sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan industri. Oke, luar biasa banget ya, strategi yang luar biasa banget, dan ternyata itu benar-benar bisa menghasilkan yang sudah ditujukan gitu Bu ya, untuk meningkatkan kualitas itu tadi. Lalu tentunya dalam suatu strategi itu pastinya ada tantangan tersendiri nih Bu, yang baik itu menghambat atau lebih justru berefek yang lebih positif gitu Ibu. Lalu apa tantangan yang dihadapi oleh BPSDMI dalam mengembangkan sumber daya manusia industri itu? Ya, baik. Kalau saya boleh bicara secara tantangan, saat ini dan juga untuk beberapa tahun ke depan Indonesia itu mengalami suatu kondisi di mana kita sering menyebut sebagai bonus demografi. Ya. Bonus demografi ini menjadi satu hal yang harus kita pandang sebagai peluang untuk kita bisa
menempatkan sumber daya manusia yang berasal dari Indonesia ke kancah-kancah baik di domestik maupun di internasional. Kemudian yang kedua adalah tidak bisa dipungkiri juga di Indonesia sendiri masih banyak sekali posisi-posisi yang masih diisi oleh sumber daya manusia yang mungkin secara pendidikan itu belum berada pada posisi yang cukup bagus gitu ya. Nah, ini tentunya menjadi satu tantangan tersendiri. Dan yang terakhir adalah tentunya kalau kita lihat kebutuhan industri ya. Industri kita tuh membutuhkan sumber daya manusia industri atau tenaga kerja yang cukup melek teknologi ya. Kemudian juga cukup memahami terkait revolusi industri 4.0. Nah, ini tentu menjadi satu tantangan tersendiri bagaimana kita bisa menyiapkan sumber daya manusia industri melalui sekolah-sekolah vokasi, melalui pusat pendidikan, pusat pelatihan di bawah BPSDMI supaya tantangan ini bisa kita jawab dengan menyediakan sumber daya manusia industri yang sesuai dengan kebutuhan industri dan juga sesuai dengan kebutuhan zaman pada saat ini dan masa depan. Oke. Jadi dari semua tantangan itu tapi terbukti juga Bu dari strategi itu bahwa BPSDM ini tuh berhasil ya Bu ya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia industri di Indonesia. Di Indonesia loh Bu ya. Luar biasa sekali. Oke. Tadi kita ngomongin juga Ibu bahas era industri 4.0. Dari era tersebut apa ya Bu peluang yang bisa kita dapatin dari era industri 4.0. Oke. Jadi kalau kita bicara era industri 4.0 ya, ini tentu pertama yang tentu kita lihat adalah yang namanya perubahan itu adalah selalu konstan terjadi ya. Konsistensi perubahan terus terjadi dan tentunya kalau kita sudah bicara perubahan teknologi itu artinya mau tidak mau kita harus ikut ke situ gitu ya. Nah, ini perubahan ini terkadang berjalan dalam waktu yang cukup cepat ya, sehingga kalau kita atau sekolah-sekolah kita dalam penyusunan kurikulum, dalam bekerja sama dengan industri, tidak merespon dengan cepat setiap perubahan teknologi yang ada, maka kita akan tertinggal. Ya, jadi intinya adalah teknologi yang tepat akan mempunyai daya saing yang cukup tepat apabila kita berada pada waktu yang benar. Ya, jadi itu yang bagaimana kita merespon untuk kita bisa mengikuti teknologi yang semakin berkembang. Kemudian yang kedua adalah kalau kita bicara teknologi baru tentu membutuhkan keahlian, skill tersendiri. Nah, ini tentu harus bergerak cepat juga ya untuk sekolah-sekolah di kita untuk menyiapkan kurikulumnya seperti apa. Mungkin saya mengambil contoh adalah kalau kita bicara sekarang di dunia ini saat ini sedang berkembang terminologi ya atau pembahasan terkait dengan green jobs. Ya. Jadi green jobs ini adalah pekerjaan-pekerjaan tertentu yang di era mendatang ini akan menjadi kebutuhan industri. Karena industri selalu bicara efisiensi dan itu harus dilakukan melalui green jobs. Tentu kalau kita menurunkan, kita melihat dari BPSDMI bagaimana kita menjawab tantangan untuk green jobs. Artinya kita harus menyusun kurikulum di mana itu adalah meng-create green skill. Ya, bagaimana green skill bisa memenuhi green jobs. Green skill inilah yang menjadi tugas dan tanggung jawab sekolah-sekolah vokasi di bawah Kementerian Perindustrian untuk bisa memastikan bahwa lulusan kita itu bisa mengisi keahlian-keahlian yang dibutuhkan oleh dunia, ya, terutama dunia internasional. Sehingga nanti pada saat anak-anak ini lulus, maka mereka juga sudah paham apa yang harus dilakukan untuk mengisi green jobs yang memang akan tersedia. Kemudian yang ketiga adalah perubahan dalam kebutuhan industri, Dek Sabira. Ya, seperti yang saya sampaikan, industri makin lama juga pasti akan mempunyai satu kebutuhan untuk mereka lebih efisien. Ya, untuk mereka mengubah proses produksi mereka. Untuk mereka mengubah atau mensubstitusi bahan baku atau bahan bakar yang mereka gunakan menjadi yang lebih efisien atau yang lebih ramah lingkungan. Nah, ini tentu juga kita harus menyesuaikan terhadap perubahan ini dan tentunya kebutuhannya adalah memang bagaimana kita bisa intens
berhubungan dengan industri untuk bisa menangkap kebutuhan mereka sekian tahun ke depan, ya. Karena sekolah ini kan butuh waktu, Betul. ya. Jadi kalau kita tidak bisa menangkap kebutuhan mereka sekian tahun mendatang, artinya pada saat itu sudah menjadi kebutuhan mereka, kita tidak bisa mensuplai SDM yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, kemudian tadi kami sampaikan untuk bisa memastikan ketersediaan SDM industri melalui kurikulum dan proses pembelajaran. Nah, di sini tentunya kami di BPSDMI juga mempunyai tanggung jawab untuk memastikan bahwa dalam proses pembelajaran ini juga sudah mengadaptasi terkait dengan teknologi 4.0 gitu ya. Nah, ini tentunya salah satunya ya bagaimana melengkapi sarana prasarana yang ada ya. Sehingga pada saat anak-anak didik ini melakukan prakrin atau nantinya pada saat lulus dan kemudian bekerja di industri, anak-anak ini sudah tahu tentang mesin ini kita pernah pakai kok, atau kita kalau waktu pembelajaran di sekolah kita juga sudah menggunakan alat ini. Nah, ini tentu membutuhkan investasi, Desa Bira ya. Jadi investasi saya tidak bicara sebagai cost, sebagai biaya. Betul. Karena ini adalah investasi. Di awal memang mungkin ada cost, tapi di kemudian hari atau di beberapa tahun mendatang tentu ini merupakan satu hal yang mendatangkan benefit utamanya dalam hal penyiapan SDM industri sendiri. Seperti itu. Ya, jadi luar biasa ya Bu. Jadi sebelum kita terjun ke industri sesungguhnya tuh kita dipastikan untuk mengenal lebih dulu gitu ya Bu ya. Jadi kita lebih ready nih untuk terjun ke industri sesuai dengan apa yang diharapkan oleh industri, teman-teman. Betul. Ya, dan itu juga cukup sudah terasa ya Bu ya, dari mungkin dari kurikulum atau sebagainya, banyak hal-hal yang baru gitu ya dari pada sebelumnya. Dan betul Bu, Sabira juga saat PKL merasakan seperti itu, bertemu dengan alat-alat atau teknologi lainnya yang Sabira udah temuin nih di sekolahan. Gitu. Oke, dari awal sebenarnya Ibu sudah mengupas nih, baik itu peran dari BPSDMI, peran BPSDMI itu ke vokasi industri gitu kan. Tapi apakah Sabira boleh tahu nih Bu, peran tersendiri gitu BPSDMI ini untuk sekolah kami SMK SMTI Bandar Lampung. Jadi biar teman-teman ini nggak bingung gitu loh Bu. Ya, jadi tadi sudah kita sampaikan. Tuh. Jadi kalau BPSDMI itu secara umum adalah bagaimana kita menyiapkan sumber daya manusia industri ya, yang siap bekerja, mempunyai kompetensi dan juga berdaya saing. Nah, untuk memastikan hal itu tercapai, tentu untuk SMTI Lampung ini satu yang ingin kita tingkatkan adalah bagaimana peningkatan sarana dan prasarananya, ya. Karena yang tadi kami sampaikan, ya saya sampaikan bahwa bagaimana kita bisa menghasilkan lulusan yang kompeten apabila pengajarnya juga belum memahami apa yang harus diajarkan gitu ya. Jadi itulah sebabnya kami di BPSDMI kami mempunyai satu program yaitu terkait dengan setiap tahun untuk kita melakukan pemagangan ya dan pelatihan teknis bagi para guru di SMTI Lampung, dan saya rasa SMTI Lampung juga cukup aktif ya mengirimkan guru-gurunya untuk melakukan magang dan pelatihan teknis. Kemudian yang kedua, saya masih lebih sangat fokus juga terhadap peningkatan kompetensi gurunya. Jadi di SMTI Lampung juga tentunya kita juga ada satu program yang kita sebut sebagai penelitian terapan. Ya, ini kenapa ini sangat penting karena dengan melakukan penelitian terapan ini adalah salah satu ruang bagi para para guru dan juga dosen ya sebetulnya untuk bisa lebih memahami apa sih sebetulnya yang dibutuhkan oleh industri. Nah, kemudian ada juga kita in-company trainer, program yang kita sebut sebagai in-company trainer. Jadi adik-adik ini kan pada saat melakukan praktek kerja industri, ya itu kan ke industri. Betul. Nah, ini kami ada satu program yang disebut sebagai in-company trainer, itu adalah untuk memastikan bahwa perusahaan yang menjadi tempat magang anak-anak di SMTI Lampung ini paham bagaimana harus menangani anak-anak yang melakukan praktek kerja, bagaimana menyusun program prakrinnya, bagaimana menyusun terkait dengan laporannya. Nah, ini sesuatu hal yang tentunya kami berharap anak-anak di SMTI Lampung kompetensinya sudah tertentu,
Begitu melakukan praktek kerja ya saya berharap di sana juga melakukan praktek kerja sesuai dengan kompetensi yang ada. Jadi praktek kerja itu betul-betul dilakukan untuk meningkatkan kualitas, meningkatkan pemahaman, merefleksikan dari apa yang diperoleh secara pengetahuan, secara teori menjadi sesuatu yang real, nyata gitu ya. Nah ini kita ingin memastikan bahwa dalam in-company trainer ini nanti orang-orang dari industri yang menjadi PIC dari SMTI Lampung paham apa itu pedagogik, bagaimana menyusun program prakerja dan lain sebagainya. Kemudian juga untuk penyediaan sumber daya dan fasilitas ya. Yang tadi saya sampaikan bahwa terkadang kita bicara ini adalah sebagai satu hal investasi. Pembelian peralatan yang memang cukup terupdate ya. Kemudian juga kita ingin memastikan rasio antara peralatan dan juga dengan jumlah murid yang menggunakan itu juga cukup ideal. Ya, di tengah segala keterbatasan yang ada, saya lihat SMTI Lampung sudah cukup bagus ya, sudah cukup berada pada track yang benar, tapi masih ada memang ruang untuk kita melakukan improvement atau peningkatan terkait dengan kualitas tersebut. Dan yang terakhir adalah BPSDMI sebagai induk dari sekolah-sekolah vokasi dan juga Balai Diklat Industri, kita mempunyai tugas untuk melakukan pemantauan dan evaluasi. Ya, setiap kegiatan, setiap program itu harus dilakukan pemantauan dan evaluasi untuk kita mengetahui apakah tujuan sudah tercapai, progresnya seperti apa, hambatannya apa saja, dan bagaimana kita melakukan upaya atau kebijakan strategi untuk meminimalkan terjadinya permasalahan sehingga kita bisa memastikan bahwa tujuan dari penyediaan sumber daya manusia industri itu akan bisa terpenuhi. Seperti itu, Dek Sabira. Hingga kita mendapatkan solusinya bagaimana gitu ya Bu ya. Oke. Jadi teman-teman C2 Creativity of OSIS itu tadi peran pentingnya BPSDMI untuk sekolah kita SMK SMTI Bandar Lampung. Pasti teman-teman juga bingung nih, sekolah SMK SMTI Bandar Lampung aja atau seluruh SMK vokasi atau sekolah vokasi? Pasti tentunya benar kan Bu, itu di seluruh sekolah vokasi industri ya Bu. Jadi merata ya Bu ya dari Sabang sampai Merauke. Oke. Jadi sebelum kita tutup nih Bu, mungkin kita sebenarnya belum tahu nih ketemu lagi apa nggak sama Ibu. Boleh nggak Ibu kasih nih pesan untuk SMK SMTI Bandar Lampung? Apalagi kan Ibu baru pertama kali nih. Kira-kira kesannya apa ya Bu yang paling berkesan untuk Ibu dan pesan untuk kami supaya kita semua jadi silakan Ibu. Ya, baik kepada seluruh Civitas Akademika di SMTI Bandar Lampung, tentu saya selaku Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri menaruh harapan besar bahwa SMTI Bandar Lampung ini bisa menjadi duta dari Kementerian Perindustrian, tidak hanya di Bandar Lampung saja, tapi juga bisa di seluruh Indonesia. Kenapa? Karena kita mempunyai tugas untuk memastikan bahwa sumber daya manusia industri yang setiap tahun ya mempunyai kebutuhan 682.000, pada saat ini hanya bisa kita penuhi sebesar 5 hingga 10%. Dan tentunya untuk kedepannya saya juga berharap SMTI Bandar Lampung itu bisa meningkatkan kuantitas jumlah dari anak-anak yang bisa diterima, sehingga nantinya kita tuh akan bisa memberikan kontribusi yang lebih besar lagi untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia industri. Dan tentu tetap jaga kualitas ya, tetap jaga berbagai prestasi yang sudah dihasilkan, dan secara bersama-sama tetap membina hubungan baik dengan industri, dengan pemerintah daerah setempat, karena pada dasarnya semua kebutuhan, semua permasalahan itu akan bisa kita selesaikan apabila di situ ada good collaboration, ya, kerjasama yang baik antar seluruh pemangku kepentingan terkait. Kemudian untuk anak-anakku di SMTI Bandar Lampung, pesan Ibu adalah tetap semangat, ya, jaga nama baik dari Kementerian Perindustrian dalam hal ini, karena kalian adalah wakil atau duta dari Kementerian Perindustrian pada saat kalian nanti setelah selesai sekolah, ya,
Sabira setelah lulus kerja, tunjukkan bahwa memang kalian mempunyai komitmen yang cukup tinggi, mempunyai kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri, dan satu hal yang tidak boleh dilupakan, semua itu tidak akan ada artinya apabila kita tidak mempunyai attitude yang baik, ya. Jadi berjalanlah seimbang antara kompetensi dan juga sikap perilaku yang menghargai, ya, karena itulah yang akan menjadi modal dasar bagi anak-anakku semua untuk bisa tampil, kemudian bisa menunjukkan bahwa mempunyai kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri, ya, siap bekerja, dan saya berharap nantinya dari SMTI Lampung ini ada yang secara kontinu bekerja di luar negeri, internasional, ya. Dan ini saya harapkan nanti juga menjadi duta dari Indonesia, sehingga jagalah nama baik Indonesia. Itu Desa Sabira pesan saya, ya. Terima kasih Ibu Emi atas pesan dan kesannya untuk Sekolah Heal Tercipta. Jadi kita nih teman-teman udah dikasih tahu banyak banget nih sama Bu Emi. Ternyata BPSDM itu punya banyak strategi untuk kita buat siap terjun ke industri ya Bu ya. Jadi kita tuh mempersiapkan semangat aja ya Bu ya. Sekolah semangat, belajar dengan tekun, strateginya sudah disiapkan, dan pastinya harus siap kerja. Ya, betul. Oke, mungkin kita kali ini baru bisa bertemu secara singkat nih Bu Emi. Mungkin di lain kesempatan lagi semoga kita masih bisa bertemu lagi dengan hal yang lebih baru lagi, prestasi yang lebih baru lagi ya Ibu. Terima kasih ya Ibu atas kesempatannya. Terima kasih juga Desa Sabira atas kesempatannya. Tetap semangat, belajar yang rajin, ya. Insya Allah masa depan yang baik, masa depan yang cerah menunggu kalian semua. Ya. Nah, dan teman-teman jangan sedih, kita bisa lihat di video. Nanti mungkin kapan-kapan bisa ketemu semua siswa-siswi ya Ibu ya. Boleh ya. Oke. Terima kasih buat teman-teman semua dan Ibu Emi. Semoga kita bisa berjumpa lagi. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.